Annyeonghaseyo. Gak bisa jawab semua ya mas. Annyeonghaseyo itu selamat pagi mas. Jadi kalau saya bilang annyeonghaseyo tolong dijawab annyeonghaseyo juga, oke? Oke. Saya ulang sekali lagi annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya akan coba perkenalkan diri saya pakai bahasa Korea. Kalau nggak paham ya dianggap aja kayak angin lalu aja ya mas. 안녕하세요. 제 이름은 유지아입니다. 저는 프라모니에서 살고 있습니다. 3개월 동안 학생들에게 한국어를 가르칠 겁니다. Ada yang tahu nggak mas saya tadi bicara apa? Nggak paham sama sekali. Emang belum ada yang belajar bahasa Korea ya? Berarti ini dari nol semua ya? Nggak ada yang belajar dari Google ya? Oke, jadi nama saya adalah Bu Widya. Selama 3 bulan ke depan saya akan menemani kalian belajar bahasa Korea untuk prepare ujian IPS topik, dan saya tinggal di Prambanan. Mungkin ada pertanyaan? Ya mas, siapa namanya mas? Aryan. Oh iya, Mas Rian mau tanya apa Mas Rian? Umurnya dulu. Nah umurnya Jenairan semul busal ini deh. Paham nggak? Tadi Bu ngomong apa? Umur saya 32 tahun mas. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah? Kalau tidak saya lanjut untuk absensi ya. Deva Miftahul Afif, Muhammad Irfan Alfianto, Aryan Sodikin, Bagas Arif Wibowo, Roza Galefatoni, Beni Setiawan, Prejika Aditya, Dimas Rizky Juliawan, Tri Arif Mudita, Yoga Hari Saputra, gak ada ya. Sandi, Irfan, Kamik, Arif, gak ada datang. Destra, Lutfi Hakim, Mufid, Aswad, Agung Pambudi, Agus Setiawan, Hakim, Yadi, Lili, Hanif. Oke, setelah kita absensi mungkin ada pertanyaan tentang sekilas tentang bahasa Korea. Kalian sudah tahu belum mas? Kalau kita belajar bahasa Korea itu kita bukan hanya belajar bahasanya, tapi kita juga belajar aksaranya. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar aksara bahasa Korea. Jadi aksara Korea itu dulu kita di negara Korea itu nggak punya huruf mas. Jadi huruf kita adalah menggunakan karakter Cina yang dia tuh bentuknya hampir mirip seperti kanjinya Jepang. Dan pada tahun 1443 Raja Sejong itu adalah menciptakan huruf yang dinamakan Hangul. Jadi ketika kita setiap hari kita akan menyebut bahasa Korea bukan dengan huruf Korea tapi adalah dengan sebutan Hangul. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham ya? Bisa dimengerti? Terus jadi gini, di dalam bahasa Korea yang pertama kali kita akan pelajari yaitu adalah konsonan. Jadi konsonan itu apa ya? Konsonan itu kita sama tahu. Mas Kame tahu konsonan nggak mas? Tahu. Nggak tahu lah. Sekolahnya dulu berapa tahun? Kok nggak tahu konsonan? 6 tahun. 6 tahun. Tapi nggak tahu ya konsonan itu apa? Aswad tahu konsonan apa? Enggak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu konsonan itu apa? Jadi ada konsonan itu adalah huruf mati ya, bukan yang nggak ada bunyinya. Jadi huruf pertama yang akan kita pelajari di bahasa Korea itu adalah nama hurufnya ada Gyo mas. Gyo itu hurufnya seperti apa? Jadi adalah seperti L kapital tapi kebalik. Jadi ini kan L kapital tapi kebalik ya. Terus pengucapannya bunyi konsonannya itu adalah konsonan K atau G. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Tidak ada? Terus yang kedua adalah ini adalah L kapital. Sama seperti L kapital kan mas? Ya. Nah itu ada huruf nian. Nah nian itu untuk bunyi konsonannya itu adalah bunyi N. Terus huruf yang berikutnya adalah huruf diget, yaitu hurufnya kotak tapi ke sebelah kanannya tuh gak ketutup mas atau kebuka. Jadi itu adalah huruf D atau T. D ketika di awal dan T ketika di belakang. Terus huruf ketiga ada real, yaitu ada hurufnya seperti ini. Terus
itu adalah bunyinya R atau L. Huruf berikutnya adalah miem. Nah, miem itu kayak kotak persegi. Nah, itu adalah huruf M. Terus huruf berikutnya adalah piek. Jadi piek itu adalah kayak gelas, ada isinya air separuh. Nah, itu adalah huruf B. Terus berikutnya adalah siot. Siot itu adalah ini. Jadi kalau kalian masih zaman anak SD itu, kalau suruh gambar gunung hanya segitiga aja kan? Ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa Korea itu adalah bunyinya S. Dia bisa berbunyi S ketika di awal dan berbunyi T ketika di akhir. Terus huruf berikutnya adalah yang. Jadi yang itu adalah lingkaran seperti ini. Lingkaran aja di bahasa Korea itu ada huruf mas. Jadi dia adalah berbunyi NG atau dia adalah konsonan kosong. Berikutnya adalah jiat ya. Jiat itu adalah seperti ini. Jadi kita bikin garis di atas dulu, terus kita tarik ke kanan dan ke kiri. Nah, itu ada huruf bisa berbunyi C, bisa berbunyi C, dan bisa berbunyi T. Kapan berbunyi C dan kapan berbunyi C dan kapan berbunyi T, Bu? Jadi ketika dia berbunyi C, C itu adalah ketika di awal. Dan C itu biasanya adalah untuk di beberapa kosakata itu ketika letaknya di tengah. Dan ketika berbunyi T itu adalah ketika posisi hurufnya adalah di akhir. Terus berikutnya adalah jiat. Jadi apa bedanya J sama jiat? Jadi kalau J hurufnya sama mas, cuma dikasih topi atasnya. Nah, ini ada topinya ya. Jadi itu ada huruf CH. Terus huruf berikutnya adalah kiek. Nah, kalau kiek itu adalah G atau K tadi, tapi di garis tengahnya itu adalah huruf KH atau K. Terus berikutnya adalah tiat. Jadi D, huruf D dikasih garis ke tengah itu adalah berbunyi TH atau T. Dan untuk PE itu sama seperti Romawi 2. Jadi hurufnya seperti ini adalah bunyinya PH atau P. Bahkan di bahasa Indonesia kalau ada namanya yang diawali dengan V itu bisa pakai awalan PH. Terus yang terakhir untuk konsonan tunggal itu adalah hiat. Itu ada hurufnya seperti ini. Ini adalah hiat. Itu adalah bunyinya H atau T. Itu untuk konsonan tunggal. Jadi konsonan tunggal jumlahnya ada berapa mas? 14. Jadi sebelum kita belajar bahasa Korea terlalu jauh, ini kita harus hafal dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Good cut. Untuk konsonan tunggal ada pertanyaan? Bu, tanya Bu. Iya. Berarti kalau di Korea itu nggak ada huruf Z ya Bu? Oh nggak ada mas. Jadi kalau namanya rozak itu jadinya rojak mas. Nggak bisa rozak itu nggak bisa. Mungkin ada pertanyaan lain? Iya mas Destra. Untuk cara menghafalnya gimana ya Bu itu? Cara menghafalnya sering ditulis dan sering diingat. Tulis sama dibunyikan ya. Jangan cuma dilihat toh. Kalau dilihat toh nggak hafal nanti. Oh iya iya. Ada pertanyaan? Bisa dilanjut untuk materi selanjutnya? Oke, kalau sudah kita belajar konsonan tunggal, kita akan belajar vokal tunggal. Jadi vokal tunggal di bahasa Korea itu beda sama vokal yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita vokal bahasa Indonesia itu cuma apa aja mas? A, I, U, E, O. Nah itu hanya 5. Nah sedangkan di bahasa Korea itu vokal tunggal huruf yang pertama adalah huruf A, yaitu adalah bikin garis, terus tengahnya digaris ke kanan, hadap ke kanan. Itu adalah A. Ini juga harus dijajar ya mas, dapatnya harus di tengah. Gak boleh garisnya itu ke atas banget atau ke bawah banget tuh gak boleh. Terus kalau garisnya 2 itu ada huruf ya. Dan ini adalah penggabungan ketika ada dia kan tidak bisa berdiri sendiri. Makanya ya ini adalah butuh konsonan kosong. Terus di sini berikutnya ada huruf O. Jadi bukan O tapi O. Coba ditirukan. O ya, bukan O. Ya, O. Kalau kita adalah romanisasinya adalah EO. Nah, kalau EO kan susah kita ngapalinnya pakai nama orang aja mas. Joko. Joko atau Joko? Joko ya. Terus ada berikutnya adalah Hyo ya. Jadi kalau garis 2 adalah Hyo. Itu kalau di romanisasi YEO kayak pusing kalau kita belajar romanisasi. Jadi kita ngapalinnya, oh ya kalau garis 2 itu kalau kita punya teman namanya Yono berarti adalah pakai huruf ini. Bisa dimengerti? Paham ya? Gak ada pertanyaan. Terus itu adalah 4 huruf yang posisinya ada di samping konsonan.
Dan di bawahnya kita akan belajar vokal yang posisinya adalah di bawah konsonan. Yang pertama ini adalah huruf O. Jadi O itu adalah bikin garis ke kanan, terus tengah ngadepnya ke atas. Itu adalah huruf O. O yang benar-benar O. Jadi bola atau toko. Toko atau bola. O yang benar-benar O. Bola ya. Terus kalau garis 2 adalah yo, jadi ayo. Ya, ayo kan, bukan ayo, tapi ayo kan, ya. Terus kalau ke bawah adalah u. Jadi kalau kita mau nulis susu, kita pakai huruf u ini. Terus yu. Nah, ini adalah yu garis 2. Dalam bahasa Korea ini udah 2 huruf, Mas. U ditambah yu jadinya uyu. Nah, ini udah kosakata Korea. Ini adalah artinya susu. Terus ada ya, bukan tapi Jadi kalau di romanisasi itu EU. Jadi kalau kita pelafalannya kalau orang Sunda itu ngomongnya neng gelis, ya gelis atau eis. Terus yang terakhir adalah huruf yang posisinya sama, jadi di samping konsonan huruf berdiri sendiri satu tok kayak angka 1 itu adalah huruf I. Untuk konsonan dan vokal tunggal apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan belajar yang namanya penggabungan. Jadi kan tadi Budi sudah bilang bahwa konsonan dan vokal itu adalah mereka saling berdampingan. Jadi ada K itu pasti plus V. Ya. Jadi kalau kita mau nulis ani, berarti kita vokal yang pertama kan adalah A, ya nggak? Nah, tadi saya bilang bisa nggak dia berdiri sendiri? Jadi jika tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh apa? Konsonan kosong, kita butuh lingkaran. Terus N, tadi N adalah L kapital ya. Jadi seperti ini, terus ditambah huruf I. Di sini bacanya A ini. Bisa dimengerti? Bisa. Bu, kalau nya, ya udah Mas, berarti N ditambah ya bunyinya adalah nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum? Bisa dipahami? Ini harus hafal ya. Nanti 10 menit habis ini kalian harus hafal di luar kepala konsonan tunggal dan vokal tunggal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisakah saya lanjut untuk ke materi yang jauh lebih susah? Bisa? Oke, kalau kita bisa berarti kita ke konsonan rangkap. Nah, kalau saya tidak akan menghafalkan nama huruf Mas, karena nama hurufnya itu susah. Yang pertama di sini adalah sang giok. Sang itu 2, giok itu K. Berarti K-nya itu double. Berarti G ditambah G, jadinya K, ya. Pengucapannya adalah K. Suku katanya adalah bunyinya K. Terus ada sang diget. Sama, sang diget berarti D-nya ada 2. Ini adalah bunyi T atau TT. Terus berikutnya adalah sang biak, jadi B-nya double. Nah, ini penulisannya seperti ini, itu ada bunyinya P atau PP. Terus kalau kita gabungkan ini dengan huruf A, maka bunyinya apa? Terus berikutnya adalah sang siat, jadi S-nya double, itu adalah S atau SS. Dan juga atau bisa ditulis seperti ini, ketika digabungkan dengan vokal maka jadi bunyinya sa. Terus yang terakhir itu adalah sang ciet, ya, J ditambah J, jadinya C. Jadi ini bunyinya. Cara menghafalnya pakai kita trik. Jadi kalau kita ngapalin konsonan untuk konsonan vokal rangkap itu ada berapa sih? Ada 5. Kita pakainya ini aja. K, T, P, S, C. Nah, itu cara menghafal untuk konsonan rangkap. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada pertanyaan? Oke. Untuk materi selanjutnya adalah kita belajar vokal rangkap. Jadi vokal rangkap yang pertama ya Mas, di sini adalah huruf H kapital. Itu kalau digabung dengan suku dengan vokal dengan konsonan tunggal seperti ini. Dan kita adalah pengucapannya AE. Itu adalah pengucapan romanisasi, tapi biasanya romanisasi itu susah Mas. Jadi kita langsung hafalan aja. Kalau seperti ini ada hurufnya E. Coba ditirukan. E, bukan E tapi E. C, W, bukan C,
B. Terus kalau garis 2 tadi sama seperti yang di awal tadi, kalau garis 2 berarti ditambah apa? Y. Jadi ini adalah bunyinya Y. Terus berikutnya ini adalah E, ya. E apa? E yang benar-benar E. Terus kalau ditambah garis 1 berarti ditambah Y, berarti Y. Terus penggabungan antara vokal O dan A jadinya adalah WA. Terus O sama E jadinya W. O sama I punya W, biasa W. Terus U sama O jadinya U. Terus ada W. Terus U ditambah I adalah WI. Dan yang terakhir adalah E ditambah I jadi EI. Dia bisa berbunyi EI atau juga bisa berbunyi E. Ini kondisional. Kita nanti belajarnya ketika kita sudah masuk ke kosakata. Sampai di vokal rangkap dan juga konsonan rangkap itu ada pertanyaan enggak? Mungkin vokal rangkap itu terasa susah, tapi kita akan semakin dengan banyak berlatih, kalian akan bisa, ya. Terus yang terakhir kita akan belajar materi bajim. Apa sih bajim? Jadi bajim itu kalau di dalam bahasa Indonesia akhiran, Mas. Jadi bajim di bahasa akhiran di bahasa Korea yang pertama adalah ini huruf apa tadi? G. Terus ini huruf apa? K. Terus huruf apa? K. Jadi dia adalah bunyinya adalah K. Penulisan peletakannya di mana? Jadi adalah di bawah huruf ya. Jadi kalau ini adalah bunyinya G ditambah U ditambah K jadinya gup. Terus BA ditambah K berarti ba. O ditambah K berarti O. Terus untuk ini adalah huruf N. Jadi ketika di akhiran dia menulisnya dia harus dapat 2 huruf di depannya, di atasnya, maksudnya adalah dapat konsonan dan dapat vokal. Posisinya adalah letaknya di bawah, yaitu adalah ban. Terus untuk D, T, H, S, 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 J, C, H dan H itu ketika dia di akhiran adalah bunyinya sebagai T. Di sini ada dat, ada bat, ada mat, ada it, mat, miot dan jot. Terus yang berikutnya adalah R. Jadi R itu ketika di akhiran dia bunyinya L. Contoh di sini penulisannya seperti ini dan bunyinya adalah mal. Terus berikutnya ada huruf M, ya itu adalah M, akhiran juga M. Terus kita bunyinya adalah B atau PH jadi akhirannya P. Dan itu kita bisa contohkan ditulis di sini adalah ini bab ataupun it. Terus yang terakhir adalah konsonan kosong bunyinya yaitu di sini adalah yang. Kalau mau nulis sayang itu gimana? Coba Mas Beni tuliskan saya, nulis saya tapi pakai handle. Ya. Oke, itu itu nggak bisa dibaca ya. Siapa yang mau mencoba membenarkan di sini? Siapa yang berani mencoba membenarkan? Ada nggak? Oke, Mas Deva, silahkan maju ke depan. Oke, betul ya. Jadi ketika penulisan saya itu seperti itu. Jadi untuk materi hari ini untuk konsonan tunggal, vokal tunggal, konsonan rangkap dan vokal rangkap untuk aksara kita sudah selesai. Nah, tapi sebelum kita selesai ini adalah ada latihan. Coba kita tebak-tebakan dengan materi hari ini. Tadi apakah nama huruf Korea dan siapa yang menciptakan? Ayo, apa nama huruf Korea tadi? Terus siapa yang menciptakan? Raja Sejo. Oke, untuk menuliskan konsonan tunggal dan vokal tunggal nanti silahkan tuliskan di buku kalian. Dan juga tuliskan vokal rangkap dan konsonan rangkap. Dan juga bagaimana menuliskan kata tersebut di bawah ini menggunakan aksara Korea atau huruf Korea.
Yang pertama adalah jadi apa saja dan juga bagaimana cara baca aksara Korea berikut ini. Silahkan kalian keluarkan soal kelas buku kalian dan silahkan kalian tulis. Oke, jadi mungkin materi hari ini cukup. Silahkan kalian ini berikan lembar latihan. Silahkan nanti kerjakan di rumah. Besok dikumpulkan besok ya. Tolong Mas Kamit dibagikan ke teman-temannya. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, kita ketemu besok lagi, pertemuan besok lagi. Silahkan belajar di rumah dengan rajin. Annyeonghaseyo. Gak paham ya? Jadi kalau gue bilang annyeonghaseyo, kalian juga jawabnya annyeonghaseyo. Karena kalau annyeonghaseyo gue bilang selamat tinggal, kalian bilangnya selamat jalan. Kita ulang annyeonghaseyo.